Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kita yang selalu membahas hal-hal paling misterius dan mengejutkan. Kali ini aku punya topik yang bakal bikin kamu terdiam, penasaran, dan pastinya gelisah. Kita akan bahas satu ramalan yang sudah lama menghantui kalangan pencinta sejarah dan legenda. Ramalan Satrio Piningit yang akan menghancurkan masa depan. Kamu pernah dengar istilah Satrio Piningit? Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar cerita ini dari cerita rakyat atau diskusi di internet. Tapi apa sebenarnya yang tersembunyi di balik ramalan ini? Ada yang bilang bahwa Satrio Piningit adalah sosok pahlawan yang muncul di saat genting, namun ada pula yang meyakini bahwa kehadirannya justru akan membawa bencana besar. Nah, di video kali ini, aku akan membongkar semua fakta dan mitos yang mengitarinya. Bayangkan, di tengah-tengah arus sejarah yang terus berubah, muncul sebuah ramalan yang seolah-olah sudah ditakdirkan untuk menghancurkan tatanan dunia. Apakah ini hanya sekadar omong kosong atau ada benarnya? Yuk simak terus cerita berikut ini. Mari kita mulai dari awal. Cerita tentang Satrio Piningit ini sudah ada sejak lama. Diturunkan dari generasi ke generasi melalui lisan dan tulisan kuno. Konon ramalan ini pertama kali muncul pada masa-masa kerajaan kuno di Nusantara. Dalam catatan-catatan sejarah yang tersebar, ada gambaran tentang seorang pejuang yang memiliki kekuatan luar biasa, seorang satrio yang menyimpan rahasia besar tentang nasib umat manusia. Tapi jangan salah teman-teman, cerita ini bukan sekadar dongeng penghibur. Banyak data arkeologis dan naskah kuno yang menyebutkan sosok ini dengan bahasa yang penuh simbolisme. Ada yang mengungkapkan bahwa Satrio Piningit memiliki peran ganda. Di satu sisi sebagai pembawa harapan, namun di sisi lain, ia juga dianggap sebagai pemicu kehancuran. Apakah ini pertanda bahwa kekuatan besar selalu memiliki bayang-bayang gelap yang mengikutinya? Nah, disinilah letak keunikannya. Karena ramalan ini bukan hanya sekedar cerita biasa. Ada data yang menunjukkan keterkaitan antara ramalan ini dengan peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah, mulai dari perang saudara, perubahan rezim, hingga bencana alam yang mengguncang peradaban. Dan yang paling menarik, setiap kali peristiwa besar itu terjadi, selalu ada unsur yang mengingatkan kita pada sosok Satrio Piningit. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa sih sebenarnya makna dari semua simbolisme itu? Teman-teman, ternyata di balik setiap ramalan selalu ada pesan yang mendalam. Satrio Piningit bukan hanya sosok pahlawan atau penjahat semata, melainkan simbol dari dualitas kehidupan itu sendiri. Ia mewakili kekuatan alam yang tak terduga, kekuatan yang bisa mendatangkan harapan, atau justru kehancuran. Coba bayangkan, seperti halnya alam yang indah namun penuh bahaya, ramalan ini mengajarkan kita untuk selalu waspada terhadap kekuatan yang tidak bisa kita kendalikan. Ada kalanya ketika kita terlalu nyaman dengan keadaan, kekuatan tersebut muncul sebagai peringatan keras bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki siklusnya masing-masing. Dari sudut pandang psikologi, hal ini bisa kita artikan sebagai panggilan untuk terus berubah dan beradaptasi. Setiap simbol yang terdapat dalam ramalan ini, mulai dari lambang pedang yang menyala hingga lukisan misterius yang menggambarkan sosok bayangan, semuanya mengisyaratkan bahwa masa depan tidak akan pernah statis. Bahkan ada yang berpendapat bahwa ramalan ini sebenarnya adalah cermin dari kegelisahan masyarakat modern yang merasa terjebak dalam perubahan yang terlalu cepat dan tak terduga. Siapa yang sangka di balik cerita mistis ini, ternyata ada banyak fakta yang sudah terdata dengan sangat rinci. Misalnya, sejumlah naskah kuno yang ditemukan di berbagai wilayah di Nusantara menunjukkan adanya pola peristiwa yang terjadi secara berkala. Para ahli sejarah telah menemukan korelasi antara kemunculan ramalan Satrio Piningit dengan periode-periode krisis sosial dan politik yang terjadi secara tiba-tiba. Lalu ada pula penelitian modern yang mencoba menganalisis simbol-simbol yang terdapat dalam naskah ramalan tersebut. Hasilnya, ternyata ada banyak elemen yang secara tidak langsung mengaitkan ramalan ini dengan fenomena global seperti perubahan iklim, revolusi teknologi, bahkan konflik geopolitik. Bayangkan, jadinya jika ramalan kuno ini benar-benar menggambarkan masa depan dunia kita,
Semua data dan fakta yang tersaji membuat kita harus berpikir dua kali. Apakah kita sedang mengabaikan peringatan dari masa lalu yang mungkin sangat relevan dengan kondisi saat ini? Dan jangan anggap remeh teman-teman. Dalam setiap penemuan baru, selalu muncul pertanyaan yang semakin menggugah rasa penasaran kita. Apakah Satrio Piningit benar-benar akan muncul? Atau apakah ramalan ini hanyalah refleksi dari ketakutan dan kecemasan kolektif yang muncul seiring dengan pesatnya perkembangan zaman? Sekarang, mari kita berpindah ke sisi yang lebih modern dari ramalan ini. Di era digital seperti sekarang, di mana informasi mengalir begitu cepat dan setiap berita bisa viral dalam hitungan menit, muncul pula interpretasi baru mengenai ramalan Satrio Piningit. Beberapa influencer dan ahli paranormal di media sosial mulai membicarakan bahwa sosok ini mungkin berkaitan dengan kebangkitan kekuatan baru yang akan mengubah tatanan global. Dalam diskusi-diskusi hangat di forum-forum online, ada yang berpendapat bahwa fenomena Satrio Piningit sebenarnya merupakan metafora dari perubahan revolusioner di bidang teknologi dan politik. Apakah mungkin di balik kemajuan teknologi yang luar biasa tersimpan potensi destruktif yang bisa menghancurkan sistem yang sudah ada? Bayangkan, jika sebuah ramalan kuno bisa diinterpretasikan sebagai peringatan terhadap era disrupsi digital yang sedang berlangsung. Para pemikir kritis menyatakan bahwa ramalan ini mengajarkan kita untuk tidak pernah lengah, untuk selalu siap menghadapi perubahan, dan untuk terus mencari kebenaran di balik setiap fenomena yang terjadi. Bahkan di tengah keraguan dan ketidakpastian, terdapat secercah harapan bahwa dengan pemahaman yang mendalam, kita bisa mengantisipasi dan mengubah arah masa depan yang seolah-olah telah ditakdirkan untuk berakhir dalam kehancuran. Di balik semua cerita, data, dan fenomena yang muncul, tentu ada banyak pertanyaan kritis yang harus kita jawab. Apa sebenarnya tujuan dari ramalan ini? Apakah ramalan Satrio Piningit hanya sebuah peringatan semata? Atau ada pesan mendalam yang harus kita pahami? Mari kita telah bersama. Pertama, ramalan ini seolah mengingatkan kita bahwa setiap era memiliki tantangannya masing-masing. Di zaman modern ini, tantangan tidak hanya datang dari dalam diri kita, tetapi juga dari kekuatan eksternal yang kadang sulit dikendalikan. Kedua, peringatan yang ada dalam ramalan ini bisa jadi merupakan ajakan untuk selalu introspeksi dan mengevaluasi nilai-nilai yang selama ini kita pegang. Jika kita melihat dari sisi psikologis, ramalan ini mungkin mencerminkan kecemasan kolektif atas perubahan zaman yang begitu cepat. Teknologi, politik, dan sosial yang berubah drastis bisa menimbulkan ketidakpastian dan bahkan kepanikan di kalangan masyarakat. Dengan demikian, pesan yang disampaikan adalah agar kita tetap waspada, terus belajar, dan siap menghadapi segala kemungkinan. Pertanyaan yang harus kita renungkan adalah, apakah kita sudah cukup siap menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian? Apakah kita mampu mengambil hikmah dari setiap peringatan yang muncul, atau justru membiarkannya menjadi sumber kekacauan? Diskusi ini tentunya membuka ruang bagi pemikiran kritis yang dalam dan mendalam. Sekarang mari kita renungkan bersama. Di tengah gemuruh peristiwa global, apakah ramalan Satrio Piningit hanyalah mitos belaka atau memang ada kaitannya dengan realita yang sedang kita hadapi? Di satu sisi kita memiliki teknologi canggih, komunikasi yang serba instan, dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Namun di sisi lain, muncul pula isu-isu seperti ketidakadilan, konflik, dan ancaman bencana alam yang semakin nyata. Banyak yang mengatakan bahwa ramalan ini adalah simbol dari perubahan zaman yang tak terhindarkan. Mungkin di balik semua kecanggihan ini, tersembunyi kekuatan alam yang selalu mengingatkan bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari sebuah siklus yang jauh lebih besar. Ramalan ini seakan memberitahu kita bahwa di setiap kemajuan, pasti ada bayang-bayang yang mengikutinya, bahwa setiap terobosan baru juga membawa resiko yang tidak bisa diabaikan. Mari kita lihat contohnya saja. Revolusi industri yang membawa kemajuan luar biasa, namun juga menimbulkan polusi dan ketimpangan sosial yang semakin lebar. Demikian pula, kemajuan digital yang memudahkan komunikasi juga menghadirkan masalah privasi dan informasi palsu yang beredar begitu cepat. Mungkin inilah pelajaran penting yang harus kita ambil dari ramalan Satrio Piningit, bahwa kemajuan harus selalu diimbangi dengan kewaspadaan dan kesiapan mental untuk menghadapi konsekuensinya.
Di balik semua peringatan dan ketidakpastian, ada satu pesan yang sangat penting. Kita memiliki kekuatan untuk mengubah nasib kita sendiri. Ramalan Satrio Piningit, meskipun penuh misteri dan kontroversi, sebenarnya mengajarkan kita untuk tidak diam menunggu nasib yang ditakdirkan. Kita diajak untuk bangkit, berpikir kritis, dan mengambil langkah nyata dalam menghadapi tantangan zaman. Pesan utamanya adalah, jangan biarkan ketakutan menguasai dirimu, tapi jadikan setiap peringatan sebagai motivasi untuk terus berinovasi dan berbenah diri. Dalam konteks ini, setiap individu memiliki peran penting, mulai dari cara kita mengelola informasi, sikap terhadap perubahan, hingga cara kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jika semua elemen tersebut disatukan, maka kita bisa mencegah hal-hal negatif yang mungkin terjadi dan justru menciptakan masa depan yang lebih cerah. Disinilah letak kekuatan dari ramalan ini, sebagai panggilan untuk bertindak, untuk selalu waspada, dan untuk tidak pernah lengah menghadapi tantangan. Ini bukan sekadar cerita horor atau mitos belaka, tapi juga cermin yang memantulkan realita kehidupan kita saat ini. Nah, teman-teman, setelah menyelami begitu dalam tentang ramalan Satrio Piningit, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Mungkin jawabannya adalah kita harus selalu siap menghadapi perubahan dan tidak pernah terlalu percaya bahwa masa depan sudah ditakdirkan tanpa upaya kita sendiri. Ingat, setiap peringatan meskipun terdengar menakutkan adalah peluang untuk memperbaiki dan mengubah keadaan. Bukankah itu yang membuat hidup ini penuh dengan kemungkinan? Jadi daripada merasa terjebak dalam ketakutan, ayo kita gunakan informasi ini sebagai bahan bakar untuk terus berinovasi, belajar dan berkembang. Sebelum mengakhiri video ini, aku ingin mengajak kalian semua untuk berdiskusi. Apa pendapat kalian tentang ramalan Satrio Piningit? Apakah kalian merasa ada benarnya kaitan antara ramalan kuno ini dengan kondisi dunia modern? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena aku sangat penasaran mendengar perspektif kalian semua. Dan tentunya, jangan lupa untuk like video ini. Jika kalian merasa informasi yang disajikan tadi membuka mata dan pikiran kalian, subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar dunia misteri, sejarah alternatif, dan legenda-legenda yang menggugah imajinasi. Ayo bersama-sama kita gali lebih dalam, cari kebenaran dan ciptakan masa depan yang lebih cerah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, dunia penuh dengan rahasia, dan kita baru saja menggores permukaannya. Tetap penasaran, tetap kritis, dan teruslah mencari kebenaran.